cooldown dari IMU-nya jauh lebih cepat. Itu dia, kayak Lucasnya masih belum ready ultinya, ini udah bisa ulti lagi Valentinanya. Dan ya, kita akan melihat seperti apa untuk game yang pertama di match ketiga kita di hari ini. Pertemuan antara tim Liquid ID dan juga See You Soon. Valentina EXP yang dimunculkan 4 magic damage yang dimiliki oleh tim Liquid ID, mampukah di-convert menjadi kemenangan? Well, let's see. Nah, ini dia, Land of Dawn akan menjadi saksi best of 3 series game pertama. Mampukah See You Soon menyelesaikan bagaimana clean sweep yang terjadi sedari hari pertama bagi tim Liquid yang belum terhentikan, atau jangan-jangan tim Liquid memang masih punya asa yang begitu luar biasa untuk mempertahankan win streak mereka. Ya, biasanya kayak ada plot twist ya. Kayak tadi juga di match kedua banyak yang tidak terduga-duga kan. Bener. Kayak tiba-tiba Onyx ID terpeleset. Nah. Atau mungkin yang kayak tadi jatuhnya kayak EVOS Holy contohnya yang mungkin hampir bisa 2-0 tapi dibalikin di game keduanya kan. Yap, dan ini dari segi set talent emblemnya ya, untuk basic common emblem juga bagi Valentina EXP. Nah, ini nih yang paling menyebalkan adalah karena seperti kita tahu ya bahwa Aran di sini akan memiliki poke damage yang jauh lebih dominan di laningnya kalau dibandingkan dengan Lucas yang dibawakan oleh Nijas. Ya, ini Aran juga aktif banget ya untuk bisa menghentikan bagaimana screening out yang bisa dilakukan oleh Brantizi. Tapi kalau ngelihat dari match pertama tadi pas berhadapan sama Bigatron Alpha, Brantizi ini kayak sering banget miscom, kayak dia di depan sendiri dimakan akhirnya. Tapi Iron Shiki di arah top lane terkena first blood kali di tangan dari Ryzen yang sudah menginjak level 4-nya. Wah, ini dia duo Filipin, Nomad dan juga Ryzen ya ternyata langsung bergerak dengan movement yang begitu agresif. Tapi untungnya masih bisa didinai walaupun hanya ada satu korban jiwa. Tapi seenggaknya di early game wajar banget kalau misalkan gold laner harus kena ganking ya. Mungkin ada beberapa informasi yang miss dan tidak terekspektasikan sama Aaron yang sedang melakukan sebuah screening out di area gold lane. Karena tujuan Aaron kan pengen nge-freeze minionnya biar Nomad gak farming. Tapi sayangnya gak berhasil atau berjalan dengan maksimal. Aaron hampir level 4 dan ingat, setiap kali memberikan damage otomatis Valentina akan mendapatkan EXP dari lawannya. Salah satunya poke damage barusan ya. Brave Smite-nya aktif, pasifnya juga ke-trigger. Yap, dan Turtle sudah muncul, sama-sama mencari level 4-nya terlebih dahulu. Sementara setupnya masih belum terlihat dengan gangguan menuju ke arah purple buff terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Nggak mau terlalu terburu-buru karena pattern dari Favian langsung menuju ke arah orange buff. Ini mungkin bakal di-delay dulu ya sampai dengan menit 2.40-an. Oh, ejector? Yap, dengan Revitalize dari arah belakang, Widhi masih mencoba untuk bertahan, tapi lihat Revitalize juga yang menyelamatkan nyawa dari Widhi. Dan ternyata Nijas sendirian di depan sana, masih terlalu jauh. Terlihat lagi bagaimana kopian IMU terhadap Unleash the Beast berhasil untuk mengembalikan keadaan sehingga See You Soon mereka harus terpaksa mundur terlebih dahulu. Dan Ryzen pun tidak bisa terlalu lama lagi untuk bisa mengintip ke area Turtle. Lihat nih, 2-3-4 tadi ultimate IMU-nya baru selesai kan. Lihat, nanti di 2.50-an udah tiba-tiba ada hijau, jangan kaget ya. Karena udah bisa copy lagi nih dia bentar lagi nih harusnya. Cepet banget Cepet ya. Cepet banget tuh kan, 2.50 kan. Nah, iya. Bener kan, jadi ya pas 16 stick. Terus untuk di level 4 bener-bener powerful banget untuk Aran dengan pick Valentina EXP-nya. Dan zoningnya pun gak main-main. Turtle pertama didapatkan tapi top lane. Yap, masih bisa mundur terlebih dahulu. Itu dia, Favian masih punya Evil Queller. Tapi dengan ada ejector, Favian terjebak sendirian di depan sana. Dengan backupan yang sempat dilakukan oleh Widhi, namun ada balasan pula yang dilakukan. Widhi bertahan squad tendangan di paling depan, namun damage yang diterima terlalu banyak sehingga kali ini 2 tukar 1 yang dialami untuk tim Liquid ID. Wah, pertukarannya sebenarnya cukup oke. Tapi mungkin karena mereka dapat turtle, makanya kayak mereka nggak rugi-rugi banget kali ya 2 tukar 1-nya. Cuma kalau terjadi kembali nih, aku nggak ngerasa itu kayak keputusan yang bijak. Kayak mereka harus lebih bermain hati-hati. Dan lihat di bottom lane, flash combo yang diciptakan oleh Nijas dengan tujuan langsung Unleash the Beast, bahkan 1v1 sama-sama ngeronggeng harusnya. Oke, dan bahkan kali ini beradu damage. Tapi secara damage, tapi Aran flicker ofensif begitu mengerikan di dalam satu buah outer turret pun dihantam saja sehingga Nijas harus menghilang. Jangan lupa convert ya, full magic damage-nya bakal bertukar semua ke physical damage. Membuat Aran, sekalipun dia dalam keadaan yang mungkin tidak 100% HP, tapi dia masih berani untuk dive in dengan menggunakan flash combo kopian barusan. Ini benar-benar menyebalkan sih ya untuk adu damage-nya. Dan bottom lane sempat ada 1v1, tapi ingat Aran masih punya Brave Smite. Yap, bakal coba dikejar kembali kali ini dengan adanya satu unbreakable. Ryzen masih bisa kabur karena Aran udah nggak punya flicker, gak ada juga Arcane Shade tadi, sehingga akhirnya ya sudah berpasrah saja untuk ditumbangkan di tangan Ryzen. Itemnya Oracle loh dari Aran.
cukup oke sebenarnya. Mau adu regen aja dia kayaknya dan memanfaatkan Brave Smite ya agar ketika dia menggunakan skill makin susah buat di take down. Dan Iron Shiki lagi-lagi menjadi targeting lagi dengan satu buah Feeder Astra di arah belakang. Bermain dengan ada Chrono Dash tidak membuat dirinya selamat. Terlalu banyak damage yang ditelan sehingga kali ini Iron Shiki harus hilang untuk kedua kalinya. Oke, ada Favian coba buat take over settle-nya. Dan coba buat di dive sama Ryzen. Masih diamankan oleh Sasuke Favian, tapi kali ini lihat Aran mencoba untuk mengganggu dua pemain sekaligus seperti Nijas pun harus dihilangkan. Yap, 4 pemain dan juga bahkan dari manipulation dari arah belakang. Ryzen tershutdown sudah. 2 player yang dihilangkan oleh tim Liquid ID membuat keuntungan kembali terjadi walaupun setidaknya si Yusun bisa mendapatkan outer turret di area top lane. Ya, attack defense ya. Iron sadar bahwa top lane-nya nggak begitu aman. Di area mid lane juga. Di area river lebih tepatnya Ashira harus lebih berhati-hati karena ternyata sudah di-trap sama 3 pemain dari tim Liquid ID. Dan kali ini ejector flicker. Wah, Hampir mendapatkan ESKL. itu respon yang mahal sih dari ESKL. Feeder Astra di belakang kembali membuat adanya perimeter sehingga tim Liquid ID tidak melanjutkan apa yang telah mereka lakukan. Diurungkan kembali niatnya untuk mundur terlebih dahulu. Itu distraction buat di bagian bottom lane dan juga top lane ya. Biar dapetin 2 objektif di waktu yang bersamaan. Widi pun melakukan zoning out di bagian top lane. Screen untuk mendapatkan informasi di mana Nomad berada. Dan bahkan sudah mulai bergerak nih. 4-man move dari tim Liquid ID. Mereka ingin mengisolasi di bagian atas agar nantinya pertukaran dari turret tetap adil bagi tim Liquid. Sudah waktunya ya membantu Iron Shiki yang sepertinya kewalahan tadi. 3 lawan 1. Iya, kehadiran tamu terus-terusan harus diladeni dan bahkan tidak selamat tadi 2 kali bergerak ke arah atas, tapi yang dilakukan sama si Yusun juga ya mereka bermain cukup safe. Ya, Oracle first item. What next nih untuk Aran? Catan oleh Favian hanya untuk melakukan poke damage agar Nijas tidak bisa melakukan team fight ya. Karena kalau misalkan kita tahu lah Lukas kalau setengah darah dia pasti ragu-ragu gitu loh untuk melakukan team fight. Jadi ya kita lihat dari tim Liquid ID yang sambil berjalan bersamaan juga secara gold gak terlalu yang terlampau jauh. Point killnya juga cukup seimbang sekarang ya. Tapi objektifnya nih yang bakal coba untuk dimaksimalin lagi sama tim Liquid ID dengan munculnya Turtle saat lagi. Vortex ya first itemnya. Second itemnya baru di Hunter Strike. Dan kalau kita lihat dari Iron Shiki, dia baru selesai dengan Feather of Heaven. Jadi seharusnya untuk team fight selanjutnya bakal join sih. Oh, Aran. Oke, Brantizi kali ini bakal coba untuk kembali menjadi targeting. Tidak segan-segan untuk memakan siapapun yang ada di lini paling depan ya. Karena basically Jawhead nggak yang terlalu durable. Iya, dia shieldnya juga walaupun di buff ya, tapi nggak berpengaruh banyak di hadapan dari Aran yang langsung keluar dengan Unleash the Beast. Dan Turtle lagi-lagi perfect Turtle lebih tepatnya dia diamankan oleh Liquid ID. Mereka langsung marching ke area mid lane. Yap, mencoba untuk menabrak dari arah samping Asira yang tidak bisa kemana-mana lagi. Lihat Aran yang begitu agresif. Avatar of Guardian mengincar dari belakang dan Aran bertahan sekuat tenaga dan Zeus Rockbait begitu diamankan oleh Aran. Dan bahkan 3 pemain dari Zeus berhasil dihilangkan. 1 hit terakhir lagi dari Brantizi dan bahkan Flicker agresif. Wipe out diciptakan di tangan tim Liquid ID. Diobok-obok di dalam turret. Si Yusun terwipe out di menit yang ke-7. Dan bahkan leading goldnya langsung 5.700. Ini makin masif lagi perbandingan yang tercipta dari kedua belah tim. Kali ini diawali dari Ashira yang ternyata terkena efek mini stun bahkan dari Favian. Instant kill. Dan tentunya kalau misalkan kita lihat dari instant replay, flicker dari Aran tepat waktu untuk bisa menjebak Ryzen ya. Yang dalam keadaan electrifying beats berarti dia nggak bakal bisa ngedash lagi untuk out. Jadi otomatis bakal terjebak di depan sana. Brantizi yang baru hidup pun langsung seketika hilang. Padahal sebelumnya Brantizi kayak di-delete sebelum Teamfight Turtle 1 kan. Kayak sekarang di Teamfight Turtle 3 dia ke-delete lagi dan kebetulan ter-wipe out. Ini Flicker buat ngejar buat kabur ngejar, ya. buat kabur emang. 2 orang loh tadi. Itu. Pemanfaatan ofensif kan. Jadi kalau misalkan emang udah menang jumlah, lanjutin aja, flicker aja. Iya, dengan kalkulasi yang matang juga ya. Jangan Iya. sampai udah Flicker meleset. Wah, Iron Shiki. Untungnya flickernya bakal ready lagi ya ketika nanti ada Teamfight Lord. Jadi kayaknya nggak yang rugi-rugi banget dengan movement barusan. Dan dia pun nggak tumbang, dia lewat area base turret. Jadi masih aman. Yep. Sementara untuk gold lead 6.000 sih, ini kayak si Yusun nggak bakal bisa bergerak leluasa lagi. Karena salah masuk rumput di area jungle, mereka akan hilang seketika dengan pick off. Yep. Ya bayangin Jawhead yang harusnya jadi opener untuk pick off, ternyata mereka malah kemakan gitu loh. Itu bakal jadi kerugian yang berlipat ganda bagi si Yusun. Apalagi kalau misalkan mereka harus tereliminasi ketika Lord muncul. Yeah. Bran,
Wah, ini Jangan. agak susah, dia kena efek terrifying aja. Oh, 1v1. 1v1 situation. Oh iya, jadi Fabian. 2v1, oke. Wow. Seketika Gila. karena adanya electrifying beats ya, karena kita tahu sendiri efek dari Joy, walaupun lagi dalam keadaan loose condition, damage yang dia bisa berikan, output damage itu berlipat ganda gara-gara Rhythm of Joy-nya 4 kali. Oke, tapi Brantizi lagi-lagi akan menjadi targeting berikutnya. Mega kill ditabung kembali oleh Yehezkiel. Bakal coba dikejar. Asira masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan Avatar of Guardian belum mengenai siapapun. Free hit dari Nomad. Tapi sayangnya masih belum ada damage yang bisa disumbangkan lebih lagi. Sehingga kali ini dari Siusun juga harus bergerak mundur. Karena keadaannya sekarang imbang nih, 4 versus 4. Itu nutup ya kayaknya ya, bagian kiri. Atau mungkin karena tidak mendapatkan deteksi ke arah siapapun, jadi Avatar of Guardian-nya menuju ke arah dari orange buff. Reset aja kayaknya dari Siusun. Point kill terhadap Fabian tadi barusan bener-bener kayak membuka potensi baru agar Siusun nggak kehilangan Lord dengan cepat. Tapi ya balik lagi, Lord akan tetap didapatkan dengan secara cuma-cuma. Namun kompensasinya masih ada lah. Orange buff di bagian top lane yang diamankan sama Ryzen. Dan mungkin seenggaknya beberapa gold di bagian top lane juga, biar Ryzen-nya tetap bisa mengejar ketertinggalan level sebagai jungler. Dan ini Valentina juga udah leluasa banget gak sih dengan di paling depan. Tapi Brantizi mencoba untuk memberikan ejector, tapi Widi yang terlempar. Dan tidak ada damage juga yang masuk dari follow up-nya, sehingga ya hanya memberikan sedikit ancaman aja. Oke, electrifying beats retribution bahkan digunakan. Top lane Lord-nya clear. Dan Siusun benar-benar memotong secara jauh. Bagaimana laju dari Lord-nya. Sementara itu kayaknya masih bisa pulang untuk Ryzen ya. Jadi masih aman aja. Dan tidak ada Lord advantage yang begitu berlimpah seperti bagi tim Liquid, karena mereka kena cut wave di bagian top. Dan sepertinya kalau ngeliat dari Siusun dengan membawa ke arah Varsha, high ground defense mereka harusnya cukup kuat ya. Cukup kuat sih. Apalagi late game-nya ada Karin. Oh, tapi Bran hati-hati gak sih? Dia gak ada flicker. Karena dari tadi Bran ini jalannya lewat jalur-jalur beresiko loh. Bran tuh berani kayaknya. Berani tizi ya. Berani tizi. Jangan, tapi kalau lagi loose condition bahaya loh. Berbahaya. Kembali dengan feeder ice strike dari arah belakang, mencoba untuk memberikan lagi-lagi damage, tapi Aran terlempar kali ini. Tapi Aran gak selamat untuk kali ini. Ditukar dengan ada base turret dari bottom lane, tapi dengan ada ini Just Flicker menuju ke arah belakang. Double kill diamankan oleh Nomad dengan free hitnya. 2 point kill yang berhasil ditabung oleh Siusun, ditukar dengan base turret di arah bottom lane. Nah ini dia nih, gerakan-gerakan yang cukup beresiko ya. Walaupun mendapatkan objektif, aku setuju untuk mendapatkan objektifnya, tapi pertukarannya nggak cukup worth it sih. Kayak Widi, Aran hilang, hanya ditukarkan dengan satu struktural bangunan yang begitu penting di bagian bottom lane. Sementara mereka bakal kehilangan pressure di area map jungle-nya. Dan ini kayak, kalaupun nanti mereka bakal kembali lagi, udah pasti bakal di setup duluan. Dan bahkan Council Play mencari korban baru. Hanya saja Iron Shiki sendirian terdeteksi, dan ini udah terlalu jauh untuk bisa mendapatkan ejector combo dengan flickernya. Ya, dengan Iron Shiki juga cukup tenang ya. Dia walaupun tadi berpapasan di area rerumputan, gak buru-buru juga mengeluarkan flickernya. Hanya cukup dengan Chrono Dash, dan Aran ini selalu ya bisa mendapatkan ke arah Unleash the Beast-nya juga. Iya, emang kayaknya dari tadi dia maunya Unleash the Beast aja udah. Nggak ada yang lain. Nomad. Oke, Nomad kali ini dengan adanya Speedy Light Wheel, Aran terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan, tapi Brantizi lagi-lagi akan menjadi korban. Flicker menuju ke arah belakang. Iron Shiki membuka Zaman Force. Golden Staff evac ya. Hanya dengan 3 modal basic attack dari Kari, true damage-nya pun berlimpah banget, langsung menghancurkan shield dari Harit. Yap. Dan dipaksa untuk mundur saja, men-trigger 1 buah resource spell. Udah cukup untuk bisa membuat dari Brantizi akan mengurungkan kembali niatnya untuk bisa memberikan sedikit inisiasi kejutan, karena tim Liquid ID juga nggak mau yang paksa tim fight. Mereka akan menunggu Lord yang sesaat lagi akan muncul. Ini jujur ya, winning condition tim Liquid masih terbuka dengan bebas. Tapi kalau mereka melakukan ya mistake yang begitu kecil kayak tadi di bottom lane, dan terulang lagi nih, ini kan udah mulai masuk menit 13 kan. Yang dikhawatirkan adalah Karinya ini loh yang bakal bersinar nantinya, karena Karinya KD-nya main oke 3-1-3. Jadi secara farming dia mendapatkan farming yang stabil, bahkan item juga dia udah punya golden staff juga salah satunya. Menurutku nggak boleh terlalu lama sih untuk membiarkan si Karinya ini bebas. Dan itu mungkin akan jadi tugas dari Aran dan juga Yehezkiel, selaku 2 orang yang bisa langsung jump in ke belakang. Jadi harus di trap ya di dalam area of effect yang besar juga. Tapi tim Liquid ID sekarang harusnya akan lebih jauh berhati-hati sambil menunggu Lord yang sudah mereka dapatkan juga. Dan ini dia dari Gold Grave-nya memang dipegang sama tim Liquid ID, cuman agak sedikit fluktuatif ya. Agak naik sedikit tadi ya. Dan itu sebuah kekalahan yang cukup menyakitkan sih, karena mereka sebenarnya bisa loh untuk leading 8.000 atau 10.000 gold.
Tapi ketahan jadinya tadi kan. Yap. Ya, sekitar ada 6.000 sampai dengan 8.000 gold lead sekarang. Tinggal gimana caranya tim Liquid memicu flicker yang dimiliki sama Nomad, karena Nomad akan berada di belakang. Fatal Airstrike sakit banget ya, skill bahkan sampai Winter Crown pun ke-trigger. Ya, tapi nggak tumbang. Dan bahkan Fatal Airstrike-nya udah ke-trigger di saat Lord-nya akan masuk di area bottom lane. Ini dia, 15 menit yang menjadi game rata-rata menjadi milik tim Liquid ID kah? Tapi masalahnya sekarang Lord-nya pun sudah mulai terdefense pelan-pelan. Dengan ada damage per second yang cukup tinggi dari Nomad. Roadman Flash dari arah belakang, Brandisi kembali dijebak kali ini unstoppable diaman kali Yakia. Dan bahkan Nijasnya pun tidak terselamatkan. Berfokus lagi satu persatu ter-shutdown sudah, tapi double kill diaman kali Iron Shiki dan triple kill bahkan dikantongi dan menuju kemenangan di depan mata menjadi milik dari tim Liquid ID. Perfect win, wipe out berkali-kali dan bahkan sampai dengan zoning yang tidak ada ampunnya.